Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Guys, kali ini ya, beberapa saat lalu itu aku tuh mendapat atau melihat satu postingan ya. Ini bukan PMI, tapi ini bukan dari PMI Hong Kong, bukan Taiwan, tapi kita beralih lagi ke PMI Singapura. Sebenarnya ini bukan PMI sih, karena dia pekerja migran, cuman bukan dari PMI, bukan dari Indonesia ya, bukan dari Indonesia, tapi dari India guys. Dan sampai bosnya ini ya lapor polisi dan memposting paspornya juga, dan dia semua semua kayak kronologinya kenapa itu dijelasin di situ. Dan ini gong banget sih. Ini udah termasuk penipuan belum? Kalau menurutku sih emang penipuan ya. Jadi ini aku udah sedikit rangkum, dan aku juga udah sedikit rubah di bahasa Indonesia ya. Jadi postingannya itu bahasa Inggris, jadi saya di sini udah translate ya. Aku bacain buat kalian. Ini panjang banget. Aku harap kalian gak bosan ya guys. Oke, dengerin dulu ya. Ini dari postingannya ya, bukan dari laporannya. Laporannya nanti aku bacain selanjutnya. Sekarang yang aku mau bacain adalah kronologi dari majikannya, yang cewek ya. Yang ini yang cewek sih. Oke, pembantu rumah tangga atau penipu yang kabur dari Singapura. Ini adalah peringatan bagi semua pengusaha lainnya, karena saya tidak ingin keluarga lainnya mengalami apa yang telah kami alami. Nah, jadi si majikan ini tuh ngerasa ketipu ya sama si pekerja migran asal India ini ya. Jadi dia melaporkan dan menceritakan semua kronologinya, biar gak ada yang mengalami gitu sama kayak dia, atau kalau orang ini datang itu nggak diterima gitu loh. Oke, lanjut. Pembantu rumah tangga kami telah menghilang baru bekerja selama 3 bulan karena dia direkomendasikan dengan sangat baik dan kami mempercayainya. Ya iyalah pasti ya. Kayaknya semua PT juga merekomendasi calon pekerja migrannya itu dengan sangat baik dan biar diterima lah. Ini umum sih, ini umum. Lanjut. Pembantu rumah tangga bernama Ratiga Ari Krishnan, 38 tahun, berasal dari India, bertubuh sangat pendek dan sedikit pincang, pandai berbicara, mencuri uang kami sebesar Singapura dolar 3.165. Ini tadi ya, aku udah konferensi ke Google ya, penukaran dolar sekarang ya. Nggak tahu kalau kalian nontonnya nanti, cuman hari ini kurs itu 13.000 sekian duit Indonesia ya. Coba deh yang di Singapura yang suhu nih, bener nggak? Kalau 3.165 ini berarti totalnya sekitar berapa? 43.543.342 rupiah gitu. Jadi kurang lebih 43 juta ya, 43.500 sekian gitulah. Ini banyak banget. Karena ada pemilu di India, dia mengaku perlu memilih Vijay. Vijay ini apa sih? Nama pemilihan itu, nama calonnya, atau ada apa negara atau gimana? Ini saya kurang tahu ya. Yang pasti dia cuma bilang ada tulisannya itu Vijay, tapi aku nggak tahu itu Vijay itu apa maksudnya. Jadi dia bilang akan memilih dan kembali, tetapi memblokir saya dan keluarga saya setelah dia kembali ke rumahnya di desa. Jadi dia itu pulang ke rumah ya, ke India itu, tapi dia memblokir semua akses komunikasi ya sama bosnya ini. Saya sih sebenarnya kayaknya kalau dia lihat emang dia ada indikasi dari awal tuh emang dia balik tapi nggak mau balik lagi gitu guys. Nanti lanjut. Jangan memperkerjakannya. Saya menemukan bahwa dia melakukan pekerjaan ilegal di luar jam kerja dan meminjam uang dari siapa saja. Oh, jadi ini tukang utang gitu guys. Di tempat sebenarnya di Hongkong juga banyak sih yang kayak gitu ya kan. Tukang utang sama temennya ya kan, berdalih ibuku sakit, besok aku pulangin, tolong, ini itu. Ini pribadi juga aku pernah. Tapi aku nggak mau ingat-ingat ini lagi kan, itu membuat sakit hati banget ya. Dan lanjut. Dan mereka juga telah membuat laporan polisi. Oh, jadi si ini majikannya ini ya udah ngelaporin dia ke polisi gitu, udah membuat laporan ke polisi. Dia bersekongkol dengan yang disebut anaknya dan melakukan penipuan ini. Oh, jadi mungkin dia tuh sama anaknya sekongkol gitu, telepon kong kali kong gitu lah buat melakukan penipuan ini. Mungkin akhirnya ini nggak tahu apa-apa ya, jadi kita nggak tahu ya, karena ini kan resepsi ini dari pengakuan majikannya, cuman si pekerja migran dari India ini belum ada tanggapan apa-apa. Ya mungkin lah, nggak mungkin lah dia muncul, dia pasti takut lah. Tapi ini kalau anaknya bersongkol, aku kayaknya belum, kurang itu sih, kurang percaya ya. Cuman kalau emaknya menipu itu aku percaya. Lanjut.
Harap hati-hati jika Anda didekati oleh individu ini atau agen yang menawarkan jasanya. Nih, jadi agennya ini kena imbasnya ya. Satu anak yang bikin ulah, agennya juga kena ulahnya ya. Karena menurut majikan ini, agensinya itu tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan kepada majikannya ini guys, gitu. Jadi majikannya tuh ngerasa tertipu sama pembantu dan agensi ini. Jadi dia mengatakan harap hati-hati ya buat agen juga yang menawarkan jasanya gitu. Kami telah membuat laporan polisi dan memberitahu imigrasi. Nah, ini kalau seumpamanya ada apa-apa, ini anak pasti langsung ketangkep ya. Soalnya apa? Dia udah lanjut ke imigrasi dan dia juga dapat rekor jelek juga nih pasti. Jadi kalau dia datang ke Singapura lagi, itu bakalan visanya susah turun ya. Sama halnya seperti di Hong Kong. Kalau kalian ada apa-apa, terus kalian dilaporkan sama majikan kalian ke imigrasi gitu ya, atau majikan kalian itu mengurus surat atau mengirim surat ke imigrasi, ini bakalan jadi masalah besar buat kamu ke depannya guys, atau visa kalian bakalan susah turun gitu. Jika ada yang melihatnya atau memiliki informasi, mohon kirimkan pesan pribadi DM kepada saya. Terlampir ada laporan polisi saya. Nah, di sini dia tuh si majikannya ini juga udah laporan polisi ya, udah membuat laporan juga. Nanti selanjutnya aku bakalan bacain lagi isi laporan dari majikannya itu ya. Jadi dia bosnya ini masih berharap uangnya tuh kembali guys. Sebenarnya kalau dia nggak kembali nggak apa-apa, tapi uangnya tuh kembali. Aku sebenarnya itu soalnya apa, karena dia majikannya ini menurutku udah baik sih, udah baik sama itu sama pembantu ini. Soalnya baru 3 bulan kerja ya, dia minta gaji full dikasih, minta cuti juga dikasih, terus minta tolong buat kirimin dulu uang buat anaknya itu di India itu juga dikasih. Ini sih bosnya baik, cuman kadang-kadang tuh bos baik tapi anak-anaknya ya atau pembantunya yang kurang baik kayak gitu loh. Ini bisa berbalik-balik gitu, tapi ini bosnya baik sih menurut aku ya. Terus aku bacain lampiran laporan kepolisian ya, karena si bosnya ini juga udah lapor polisi, jadi aku udah transit ke bahasa Indonesia. Pembantu saya Ari Krisnandrat 3, nomor paspor sensor, BPP disensor juga, VIN juga disensor, melarikan diri dengan uang saya total Singapura dolar 3.165 plus 1.665 tunai plus 1.500 transfer ke bank rekening putrinya di India. Ini dari yang aku tangkap ya. Tadi kan si majikannya itu kan dia mengatakan hanya 3.165, tapi di laporan polisinya itu tuh ada 3.165 ditambah 1.665 ditambah lagi 155. Di sini tulisannya begitu ya. Cuman apa mungkin yang 3.165 ini emang total keseluruhannya mungkin ya. Tapi di pernyataan pertama sih itu guys, cuma 3.165 gitu. Dan ditransfer bank putrinya di India gitu guys. Oke, lanjut. Lihat lampiran bukti transfer bank sebesar 1.500 dari bank suami saya ke rekening bank putri pembantu saya. Nah gini guys, ini si pembantu ini ya, pembantu India ini mengatakan atau meminta tolong kepada majikan laki-lakinya untuk mengirimkan uang sebesar 1.500 dolar Singapura ke rekening putrinya gitu guys, dan ditolongin gitu, dikirimin lah ke rekening anaknya sana gitu. Dia telah bekerja di rumah saya selama lebih di sensor ya. Pada sensor lagi tanggal 22 dia meminta pinjaman sebesar 1.500 untuk keadaan darurat yang dihadapi keluarganya di India. Suami saya mentransfer jumlah yang dia minta ke rekening bank putrinya di India. Dia memberitahu kami bahwa dapat memotongnya dari gaji bulanan. Ini kan, ini udah baik banget gitu loh. Jadi dia tuh masih belum bekerja ya, tapi dia minta uang dulu gitu, sama bosnya dikasih karena saking percayanya ya. Pada sensor tanggal 11 dia memberitahu saya bahwa anggota keluarganya meninggal dunia dan harus segera pergi ke India. Ini sebenarnya gimana ya? Ini buat jadi contoh aja buat kalian semua juga sih, bukan cuma dia yang PMI pekerja migran India ini, tapi buat kita semua. Kalau emang kita butuh duit, kita perlu apapun, jangan
kalau bisa ya, bukan kalau bisa sih, ini diharapkan jangan bawa-bawa keluarga atau kesehatan keluarga ya, apalagi bilang ini mau meninggal. Wallahu alam dia tuh meninggal beneran atau enggak, tapi kalau emang enggak tapi kalian bilang meninggal, itu saking kebangetan kalian sih. Ini nggak baik ya guys, soalnya banyak, gak usah banyak deh, temanku demi uang dia rela memutar balikan fakta ya, dan mengatakan si ibu bapaknya itu sakit parah, padahal ibunya di Indonesia itu sangat sehat ya kan, tapi anaknya mengatakan sehat dan harus cuci darah setiap minggu ya kan, tidak punya uang, jadi dia kesana kesini nyari uang, tapi nggak tahu uangnya kemana, yang pasti bukan dikirim ke Indonesia ya, karena ibunya sama bapaknya itu benar-benar sehat walafiat dan tidak memerlukan uang untuk berobat gitu. Mungkin kalau dikasih sama anaknya pun pasti dibuat yang lain, tapi bukan buat berobat ya, karena ibu bapaknya itu masih sehat. Jadi jangan sekali-sekali ya guys, karena umur tidak ada yang tahu. Masa iya sih keluarga sendiri dijadikan tameng buat kalian mendapatkan uang secara gampang atau cuma-cuma, ini Jan. Nggak itu banget, nggak. Oke, kita lanjut. Dia meminta saya untuk memberinya gaji di muka selama 3 bulan. Belum kerja sudah minta duit 3 bulan gaji. Ini kalau nggak majikan baik siapa sih yang mau ngasih? Ya kan, 3 bulan gaji kali. Dia baru 3 bulan kerja, ya kan, udah gajian. Abis itu dia mau bilang lagi mau perlu duit ya di India. Jadi dia ngomong sama majikannya suruh pinjemin dulu. Nah, elah. Udah dikasih hati minta jantung. Hingga tanggal 7 saya kemudian memberikan jumlah yang diminta secara tunai. Dikasih beneran dong, tapi ada perjanjian di situ ya. Tapi nggak disebutkan perjanjian apa. Yang jelas di situ ada surat perjanjian. Penerbangan sensor, anggota keluarganya disensor juga. Dijadwalkan pada tanggal 12, kami mengantarnya ke Bandara Changi Airport. Ya, ke Bandara Changi atau Bandara Singapore Airport pada malam tanggal 11 bulan 10 tahun 2025. Oh, ini tahun lalu ya, cuman kasusnya ini mencuat di tahun ini guys. Dan dia naik pesawat. Sejak saat itu dia tidak pernah menghubungi saya. Saya mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi dia tidak pernah menjawab. Jadi ini dia kayak tidak merespon, tidak menanggapi ya. Lost aja, karena dia emang dari awal tidak ada keinginan untuk kembali lagi ke Singapura ya. Jadi dia membiarkan atau tidak pernah menjawab apapun yang bosnya katakan di telepon atau di WhatsApp atau nggak tahu itu ya, nggak urus ya, nggak open. Lanjut. Suami saya meminta nasihat dari CDA di India dan sensor. Dia disarankan untuk membuat laporan polisi. Sebelumnya saya mempercayainya, tetapi sekarang saya benar-benar percaya dia telah menipu saya, mengambil uang saya dan melarikan diri. Saya meminta agar dia dimasukkan ke dalam daftar hitam sehingga tidak dapat memasuki Singapura untuk bekerja dengan cara apapun. Jika tidak, dia akan kembali melalui majikan lainnya yang tidak curiga untuk menipu dan memperdayai mereka dan orang lain. Di sini si majikannya ini juga melampirkan ya bukti paspornya dia, MDW Ari Krishna Ratiga, nomor paspor nggak usah diitulah ya, kita sensor aja, nomor BP juga sensor, PIN-nya juga disensor, dan dia melarikan diri dengan uang saya dan suami saya. Jadi Pak Sutri ini nih sakit hati ya karena merasa dibohongi. Dan di sini aku lihat tuh paspornya dia ada tulisannya Sirkali, dan dia orang Tamil ya, Sirkali Tamil Nadu gitu guys. Ini banyak banget dong, 43 juta. Kalau di mana India ini udah banyak banget, tau gak sih ya gak sih? Apapun itu ya, buat kalian di luar sana, kalau kerja ya kerja yang bener gitulah. Jangan cuma karena uang kalian juga bakalan jadi masalah sendiri gitu, bakalan jadi masalah sendiri gitu loh. Jangan harap kalian itu nggak usah bermimpi kalau kalian udah keluar dari negara itu kalian bisa aman, enggak ya guys, karena di suatu negara itu ada yang namanya KJRI, KBRI ya kan, terus ada lagi ya itu pokoknya kedutaan besar ya, kalian bisa dilaporin di situ, kalian bisa dicari loh ya. Jadi jangan macam-macam ya, kalau mau kerja aja gitu loh. Dan dia udah baik sama kamu juga harus baik sama dia gitu. Karena jarang-jarang ada orang atau ada majikan ya yang kayak gini tuh, jarang-jarang banget. Oh ya, sini pelajaran buat kalian, jangan dicontoh ya, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Oke guys, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah serak, aku udah haus banget ya, dari tadi ngomong terus nih, tenggorokan udah kering banget. Oke guys, bye.